يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى يعرف الرسل المذكورة في القرآن تفصيلا. Wajib juga ke atas setiap orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah dewasa, yang sudah dewasa, bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan sudah datang bulan, datang haid atau nifas. Wajib baik laki-laki maupun perempuan. Berarti di sini masuk di tengah-tengah adalah unsa, yaitu banci. Jadi bukan berarti laki-laki yang wajib, perempuan wajib. Berarti tidak wajib bagi banci. Banci masuk juga di sini. Wadah. Ya. Al-ya'rifar rusul al-madhkura fil Qur'an tafsilan. Bahwa dia mengenal rasul-rasul yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an secara rinci. Nah, tadi yang sudah kita baca. Siapa rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi yang sudah kita baca? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Rasul Jibril, Abu Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul anbiya'i mursalin Muhammad al-Mustafa. Jadi kalau kita tidak tahu, harap berdosa. Mana lebih wajib hafal 2 kali 1, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Mana lebih wajib menghafal kali-kalian itu dan menghafal 25 Nabi dan Rasul. Wajib menghafal 25 Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu-ibu tahu matematika tapi nggak tahu ini 25 Nabi dan Rasul, berdosa. Karena di sini hukumnya wajib. Dan begitu juga kepada anak-anak, wajib diajarkan bagi orang tua yang punya anak atau kakek punya cucu, kalau lihat anaknya tidak diajar oleh ayahnya, dibimbing oleh ayahnya, wajib bagi si kakek mengajarkan si cucu tentang Nabi dan Rasul yang disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Dan wa amma ghairuhum, dan adapun selain daripada mereka, selain daripada 25 Nabi dan Rasul tadi, wajibul iman bihim, wajib beriman dengan mereka secara umum. Secara umum artinya secara umum kalau memang ada Nabi dan Rasul yang disebutkan selain daripada 25 Nabi dan Rasul, kita tidak wajib secara rinci menghafalnya. Artinya kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Kalau kita tidak kenal Nabi Daniel, ada Nabi Daniel kan? Nabi Sis juga tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada disebutkan dalam hadis. Wajibkah kita hafal? Wajibkah kita hafal nama mereka? Tidak wajib kita hafal mereka. Tapi wajib kita mengimani. Wajib kita mengimani. Nabi Sis tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis Nabi. Itu wajib diimani secara umum, tapi tidak wajib diimani secara rinci. Dan lakin maqala Sa'ad fi syarh al-aqidah, fi syarh al-maqasid, akan tetapi Syekh As-Sa'ad dalam syarah al-maqasid beliau mengatakan annahu yakfil ijmal, bahwa cukuplah secara umum. Ini bertentangan nih. Syekh As-Sa'ad dalam kitab syarah al-maqasid beliau mengatakan tidak wajib menghafal secara rinci yang disebut dalam Al-Quran tersebut 25 Nabi dan Rasul. Berarti sekedar kita tahu saja tidak boleh. Kalau ditanya tidak tahu. Kalau ditanya siapa-siapa Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran, anak-anak yang belum tentu Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Idris, yang lain anak belum tentu, anak belum hafal. Anak pun juga oleh Syekh Sa'ad dalam kitab Syarah Al-Maqasid. Cuma apakah pendapat Syekh Sa'ad ini boleh kita pegang atau tidak? Dikatakan lakinnahu lam yutba, akan tetapi pendapat daripada Syekh Sa'ad dalam kitabnya Syarah Al-Maqasid tidak boleh diikuti. Itu pendapat pribadi. Tidak boleh diikuti. Yang harus diikuti adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan apa? Wajib mengenal 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara tafsir, bukan ijma, secara rinci, bukan secara umum. Jadi pendapat Syekh Sa'ad itu pribadi beliau, tapi untuk diamalkan tidak boleh diikuti. Nah, kemudian itu sudah kita sebutkan siapa-siapa Nabi dan Rasul, dan mayoritas kita sudah menghafalnya. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara yang wajib bagi setiap orang mukmin yang sudah dewasa untuk meyakininya bahwa sesungguhnya ashabahu sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
daripada semua kurun, daripada semua orang yang berada pada eranya masing-masing. Satu kurun 100 tahun, 100 tahun satu abad. Berarti setiap 100 tahun itu yang paling utama adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling utama sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Umat tabi'un, kemudian para tabi'in, habis wafat semua sahabat, meninggal sahabat. Barulah eranya yang paling mulia adalah para tabi'in. Tabi'in bagaimana kita bedakan dengan sahabat? Kalau tabi'in tidak pernah jumpa dengan Nabi, mereka cuma berjumpa dengan sahabat. Kalau sahabat, mereka hidup berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mereka juga wafat dalam keadaan beriman. Karena ada juga orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi kemudian murtad. Tidak. Artinya ketika Rasulullah meninggal, mereka berpaling lagi daripada ajaran Islam, masuk ke dalam agama sebelumnya atau membuat agama baru. Jadi itu tidaklah dimasukkan dalam kelompok sahabat. Meskipun mereka berjumpa dengan Rasul, bahkan sempat beriman, tapi kemudian mereka kembali kafir atau murtad. Jadi tidak masuk dalam kelompok sahabat. Jadi sahabat bagaimana? Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, sampai wafat mereka tetap beriman. At-tabi'un, sesudah itu eranya tabi'un bagaimana tabi'un? Mereka jumpa dengan sahabat meski tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka di antara para tabi'in, di antara manusia-manusia yang hidup di dunia, yang paling mulia sesudah yaitu Nabi, sesudah sahabat, barulah kelompok di era hidupnya para tabi'in. Itu mereka yang berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Tsumma atba'ut tabi'in. Lantas selanjutnya adalah para pengikut, orang-orang yang mengikut tabi'in. Jadi tabi'in adalah kelompok manusia, orang-orang mukmin yang hidup pada masa mereka hidup itu berjumpa dengan yaitu orang yang berjumpa dengan sahabat. Jadi mereka tidak berjumpa dengan sahabat, tapi mereka cuma berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat. Jadi ini sudah periode yang ketiga. Periode pertama, kurun yang pertama sahabat. Periode yang kedua, kurun yang kedua tabi. Periode yang ketiga, kurun yang ketiga tabi'in. Jadi kalau ditanya siapakah yang paling mulia manusia di dunia ini? Nabi. Kedua, sahabat. Ketiga, tabi. Keempat, tabi'in. Jadi yang keempat ini tabi'in, ini yang itu derajat manusia yang paling mulia pada posisi yang keempat. Dan lantas di antara para sahabat, siapa yang paling mulia? Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, di situ ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah. Yang paling utama siapa? Wa afdalu sahabati Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling utama di antara semua sahabat-sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita umat muslim yang bermazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menolak akidah Syiah. Karena akidah Syiah mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Sementara dalam akidah yang kita yakini bahwa di antara manusia yang paling utama adalah sahabat, dan di antara para sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka akidah Syiah itu mardud ditolak, itu di Indonesia umumnya. Kalau di Aceh sama sekali tidak ada. Kalau ada pun sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di Jawa mereka sudah berani terang-terangan. Tapi diusir juga. Mereka cari tempat umum, kemudian mereka buat yaitu pengajian secara sembunyi-sembunyi. Kemarin itu buat acara Asyura. Mereka buat acara Asyura di sebuah gor gelanggang olahraga, dikawal sama polisi. Diberikan izin di situ mereka untuk mengadakan acara peringatan wafatnya Sayyidina yaitu Hasan, Sayyidina Husain yang dipenggal ataupun yang dipotong lehernya oleh anaknya Muawiyah di Karbala. Jadi peringatan Asyura itu dengan cara yang berlebihan dengan memukul-mukul tubuh sekarang sampai berdarah, itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kita sama meyakini bahwa wafatnya Sayyidina Husain merupakan
yaitu sejarah hitam dalam sejarah umat Islam, karena cucu Rasulullah dibantai oleh umat Islam sendiri. Nah, tetapi tidaklah dengan cara yang berlebihan sampai memukul tubuh hingga berdarah-darah. Dan Umar, Utsman, Ali. Lantas yang selanjutnya yang paling mulia sesudah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Di bawahnya Umar, Utsman bin Affan. Selanjutnya baru Sayyidina Ali. Maka marahlah orang Syiah, kenapa Ali paling belakang? Padahal Ali ini adalah yang paling utama. Kenapa Ali paling belakang? Berarti Abu Bakar ini, Umar dan Utsman sudah mengambil derajat atau kedudukan daripada Sayyidina Ali. Jadi mereka marah pada Abu Bakar, pada Umar, Utsman, dan kaum muslimin yang lebih memuliakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dibandingkan memuliakan Sayyidina Ali. Jadi kita ingin mengatakan bahwa semua sahabat sama mulia di sisi Allah. Tapi kalau kedudukan yang paling mulia di antara para sahabat adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan Ali pada posisi yang keempat. Maka orang Syiah marah pada Ahlus Sunnah karena meletakkan derajat Sayyidina Ali ini berada di bawah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang semestinya Sayyidina Ali itu harusnya pada derajat yang paling tinggi di bawah Rasulullah. Bahkan ada kaum Syiah yang hulmu, yang berlebihan. Mereka berani mengatakan sebenarnya itu wahyu turun kepada Sayyidina Ali, cuma salah turunkan wahyu malaikat Jibril sehingga diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Ini yang hulu. Mereka terlalu berlebihan mencintai Sayyidina Ali sehingga mereka berani mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu. Mestinya Jibril menurunkan wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi salah lihat orang, hanya dikasih kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang paling luar biasa, akidahnya yang paling melenceng. Dan lantas apakah Ali turun derajat dengan kita meletakkan posisinya pada posisi yang keempat? Tidak turun derajatnya, karena dari sisi kalau kita lihat dari sisi usia, Abu Bakar lebih tua, Umar di bawah, Utsman di bawah juga. Wajarlah Ali kalau dia adalah seorang anak muda kemudian berada pada posisi yang keempat, karena melihat kepada derajat, yaitu dari sisi umur pun demikian. Tapi kalau dari sisi keilmuan mungkin. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh, saya sudah lupa hadis ini diriwayatkan oleh siapa, yang suatu hari Umar sempat membuat Sayyidina Abu Bakar marah. Kemudian Abu Bakar seolah enggan untuk menerima maaf Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Umar minta maaf. Kayaknya Sayyidina Abu Bakar seperti enggak memperdulikan, saking marah kepada Umar. Hal itu disampaikan masalahnya kepada Rasulullah. Ketika masalah itu antara Sayyidina Abu Bakar dengan Umar sampai kepada Rasulullah marah luar biasa kepada Umar. Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah berani mengatakan, dipegang oleh Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, andai kalian iman kalian itu ditimbang pada satu bagian, di bagian sebelah yang lain itu ditimbang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, sungguh tidak akan mampu kalian melebihi beratnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak akan mampu kalian untuk mengimbangi keimanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tingkat keimanan Umar dengan Ali kalau digabung ditimbang, jauh berat keimanannya Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena sebelum datang orang beriman, hanya yang beriman adalah Abu Bakar selain daripada Siti Khadijah. Nah, kita ulang lagi mungkin ceritanya. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang masalah Isra dan Mi'raj. Rasulullah berangkat Isra Mi'raj dari Mekah ke kota Palestina, butuh waktu 2 bulan perjalanan. 2 bulan naik onta. Tapi Rasulullah berangkat itu tempat duduknya yang dia barusan duduk tertidur di situ. Waktu sampai pulang dari Isra Mi'raj masih panas, belum dingin. Diberangkat dari kota
Mekah sampai ke Palestina. Sampai Palestina, naik lagi ke langit yang ketujuh. Naik langit ketujuh, diangkat lagi sampai ke Sidratul Muntaha oleh Allah Ta'ala. Kemudian dapat perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Turun sebelum terbit fajar. Dan dalam riwayat dikatakan tempat duduk yang diduduki oleh Rasulullah sebelum berangkat masih terasa hangat. Artinya cepat sekali. Baru turunlah pada keesokannya Rasulullah turun di depan Masjidil Haram menyampaikan yaitu peristiwa besar tersebut. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul tahu kalau orang beriman pasti akan beriman. Tapi mereka yang ragu-ragu atau tidak beriman pasti akan menertawakan peristiwa ini. Maka ketika sampai ke bawah, Rasul tetap menyampaikan, meskipun resikonya Rasulullah sudah tahu, pasti ada yang menganggapnya gila. Maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat untuk berkumpul di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Sesudah itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain semuanya berkumpul dan sahabat orang-orang mukmin pun berkumpul. Maka kemudian Rasulullah berkata, kaum muslimin, wahai ahli Mekah dan wahai penduduk Mekah, ketahuilah saya ingin menyampaikan berita besar kepada kalian bahwa semalam Allah Ta'ala telah mengisrakan saya, yaitu memberikan saya kesempatan melakukan perjalanan darat dari Masjidil Haram kota Mekah hingga sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian Isra naik lagi, Mi'raj naik di angkasa sampai langit yang ketujuh hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Allah, diturunkan perintah yaitu salat 5 waktu dan kemudian turun sebelum terbit fajar, bahkan tempat duduk belum juga dingin. Saya sudah turun sampai ke bumi. Maka mereka orang-orang kota Mekah, terlebih Abu Lahab, Abu Jahal dan kaum kufar, mereka kemudian meletakkan tangannya di atas kepala, tanda mereka itu mengatakan takjub, yaitu hebat, luar biasa Muhammad. Tapi bukan memuji, maksudnya adalah untuk mengejek, maksudnya adalah untuk menghina. Alangkah hebatnya engkau ya Rasul, ya Muhammad, luar biasa. Jadi mereka letakkan dua tangan, ya Muhammad, luar biasa Muhammad, ajib, dia bilang, ajaib, hebat, luar biasa engkau ya Muhammad. Engkau berangkat dari Mekah sampai Palestina dalam waktu 1 malam, kemudian naik tembus langit ke-7, keluar angkasa, jumpa dengan Tuhan. Engkau diturunkan yaitu perintah salat dan wahyu Al-Quran, dan kau turun sebelum terbit fajar. Ya lil ajib, aduhai luar biasa engkau Muhammad, luar biasa engkau Muhammad. Kemudian orang mukmin yang sudah beriman, yang kurang imannya, banyak yang murtad pada waktu itu, berbalik kepada kekafiran. Maka mereka sampaikan ini berita kepada Abu Bakar. Ini kalau Abu Bakar mendengar berita ini, pasti dia tidak akan beriman. Pasti dia akan katakan ini dongeng Muhammad. Kalau Abu Bakar tidak beriman, maka ini kunci untuk melemahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka semangat. Abu Lahab, Abu Jahal berangkatlah ke tempat Abu Bakar. Dicarinya Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar Siddiq sedang cemantau. Sedang dalam belakang, sedang tanam gandum atau di kebun korma. Abu Bakar terkejut melihat Abu Lahab dan pengikut-pengikut itu ramai datang ke tempatnya. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, wahai Abu Lahab, ada apa? Apa yang membuat kalian datang padaku? Mereka mengatakan, ya Abu Bakar, ada berita hebat, ada berita luar biasa. Itu kawanmu Muhammad, dia barusan memberitakan, mengumpulkan kami di depan Ka'bah. Dia kumpulkan masyarakat kota Mekah, dikumpulkan depan Ka'bah. Tahu apa yang dia sampaikan kepada kami? Wahai penduduk Mekah, aku ingin memberitahukan kepada kalian tentang peristiwa perjalanan dari Mekah ke kota Palestina. Kemudian naik langit 7 sampai Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah, diperintahkan sholat, turun wahyu, kemudian turun ke bumi sebelum terbit fajar. Apakah engkau mempercayai apa yang dikatakan oleh sahabatmu ini ya Abu Bakar? Apa jawab daripada Sayyidina Abu Bakar? Bala. Bahkan kalau seandainya Muhammad itu, dia mengatakan yang lebih aneh daripada itu, sungguh aku tetap beriman dengan diri. Dia bilang, ya ini wailun, celaka. Abu Bakar mengatakan bahkan kalau lebih daripada
daripada yang seperti ini, kisah yang disampaikan Rasulullah, sungguh aku akan benarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Maka ini satu kecelakaan besar bagi Abu Lahab, karena yaitu kesempatan untuk mematahkan dakwahnya Nabi Muhammad tidak bisa mereka dapatkan. Dikarenakan kalau Abu Bakar tidak beriman, maka yang lain pun tidak akan beriman. Tapi ternyata Abu Bakar tetap beriman, sehingga kaum muslimin yang kuat imannya tetap juga mengikuti Sayyidina Abu Bakar dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang menunjukkan kenapa sampai Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ali, wahai Umar, kalau iman kalian ditimbang dengan keimanan daripada Abu Bakar, sungguh tidak akan mampu mengalahkan beratnya keimanan Nabi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini wajar kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar ini berada pada posisi yang kedua. Selanjutnya Umar, selanjutnya Utsman, dan selanjutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala hadha tertib, berdasarkan di atas tertib ini. Lakin qala al-Aqwabi, akan tetapi berkata oleh Syekh Al-Aqwabi, berkata Syekh Al-Aqwabi, Sayyidatuna Fatimah wa akhuha Sayyidina Ibrahim afdal min as-sahabah ala al-itlaq, bahwa Sayyidatuna Fatimah, tuan kami Fatimah dan saudaranya Fatimah, Sayyidina Ibrahim, tuan Ibrahim, putra-putri Nabi Muhammad, afdalu min as-sahabah, lebih mulia dari para sahabat, ala al-itlaq, secara umum, hatta min al-khulafa'il arba'ah, meskipun daripada para khalifah-khalifah yang keempat. Dan wakana Sayyidina Malik, dan junjungan kita Sayyidina Malik. Sayyidina Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Yaqulu, dia berkata, la afdal ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menandingi kemuliaan daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat pun tidak bisa menandingi kemuliaan daripada darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan siapa? Sayyidina Malik. Imam Malik mengatakan hal tersebut. Ya, Imam Malik ini beliau mengatakan bahwa yang paling mulia semestinya sesudah sahabat adalah keluarga Nabi, terlebih yaitu darah daging Nabi. Jadi kalau dibahas tadi, habis Rasulullah sahabat, habis sahabat baru tabi'in. Apakah kedudukan keluarga Nabi ini berada di bawah mereka? Maka dijawab oleh Sayyidina, yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa darah daging Nabi tidak satupun orang yang bisa menandingi kemuliaan mereka. Berarti darah daging Nabi berada pada posisi di atas para sahabat. Itulah mengapa sampai detik ini, kenapa kaum muslimin mereka sangat memuliakan para habaib, para habib, para sayyid, para syarifah yang masih punya garis keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau darah dagingnya itu penjahat? Kalau ada dia mengaku keturunan Nabi, tapi kemudian akhlaknya buruk. Bagaimana? Ada tidak? Kalaupun ada, berarti kita tidak boleh membenci dirinya, akhlaknya yang kita benci. Tidak boleh kita membenci pribadinya, dirinya tidak boleh kita benci. Karena pada dirinya, pada tubuhnya, dalam darahnya itu ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma akhlaknya yang belum terpuji, itu yang boleh bagi kita tidak mencintainya. Karena dia tidak mengikuti akhlak nenek moyangnya. Siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau dirinya tetap kami cintai, tetap kami muliai. Itu yang harus kita datangkan. Lantas kemudian melihat ada keturunan dia mengaku keturunan Nabi, tapi kalau kita lihat akhlaknya tidak terpuji, kita ikuti juga, tidak boleh.
Karena yang diajarkan nenek moyangnya, indahnya tidak seperti itu. Nah, yang diajarkan nenek moyangnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sementara cucu-cucunya ternyata melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh nenek moyangnya, indahnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi tetap kita harus berpegang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun itu darah daging Rasulullah, tapi yang kita benci yaitu akhlaknya yang tidak terpuji, bukan diri daripada keturunan Rasulullah SAW. Ada misalkan yang benci dengan Habib Bahar. Habib Bahar kalau ceramah itu maki-maki misalkan, caci maki, kemudian keras ketika beliau menyampaikan kritik. Kalau tidak setuju, berarti yang tidak setuju apanya yang tidak kita sukai. Nah, kerasnya itu yang kita tidak sukai, atau caci makinya yang kita tidak sukai. Ada yang membela, kan yang dikritik dicaci maki itu orang yang zalim. Wajar kan? Oke, nggak masalah. Nah, masing-masing punya pilihan, silakan suka atau tidak suka. Tetapi jadi permasalahan membenci pribadinya boleh tidak? Nah, membenci pribadinya tidak boleh. Rasulullah SAW bahkan memuliakan orang Yahudi. Rasul memuliakan juga orang Nasrani. Padahal kalau kita lihat Yahudi dan Nasrani, mereka kafir. Tidak ada perbuatan maksiat yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala daripada perbuatan maksiat kafir, yaitu tidak mau mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tetapi Rasulullah masih memuliakan mereka. Kenapa? Karena diri mereka itu memang dimuliakan karena berasal daripada yaitu darah daging Adam alaihi salam. Orang Cina asal usulnya kan dari Nabi Adam, Yahudi dari Nabi Adam. Karena asal usulnya daripada Nabi Adam, maka darah dagingnya ada juga bersumber dari Adam. Kalau begitu memuliakan dia karena dia anak manusia, masih anak cucu Adam. Jadi kita muliakan dia karena dia keturunan Adam. Tapi melihat kepada akidah ada, tidak boleh. Kalau melihat akidah tidak ada toleransi. Makanya dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian mau tidak sholat, yaitu bukan urusan kami. Kalian mau sholat ibadahnya dalam gereja, bukan urusan kami. Kalian mau sholat di dalam wihara, bukan urusan kami. Itu urusan kalian. Dan untuk kami urusan kami adalah perkara ibadah sholat. Tetapi dalam masalah yaitu persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, ini tetap wajib bagi kita umat Islam untuk menjaga yaitu persaudaraan berdasarkan kemanusiaan. Cuma dalam berdasarkan keagamaan, kita mohon maaf, kita beda keyakinan. Nanti kita diundang sama orang Cina. Di situ ditaruh makanan. Di meja orang Cina ada yang meninggal dunia. Kita datang tidak, Mak? Tetangga Mama nanti misalkan orang Cina, datang nggak? Kalau ada yang meninggal keluarga, Mama datang tidak? Orang Cina aja datang ke tempat kita. Yang di belakang rumah saya itu ada orang Aceh meninggal. Waktu baca samanya, dia ikut duduk di situ. Tapi nggak baca dia Allah, nggak baca dia, nggak baca la ilaha illallah, cuma duduk saja, menghargai, menghormati. Nah, kalau ada orang Cina mati meninggal dan kebetulan dia tetangga samping rumah kita, datang tidak? Nah, tuh buku kabeh aja, itu saja buku kabeh. Yang nalar Allah Taala. Nah, datang tidak, Mak? Tetangga sebelah orang Cina datang nggak? Kita pengunjung, saja orang Cina ya. Datang tidak? Datang lah, Mak, sebagai bentuk toleransi kita datang. Tapi datang ke situ bukan untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah. Kemudian mereka pegang dupa, kemudian mereka sembah kepada mayat itu, mereka hormati juga pakai dupa. Kita ambil juga dupa itu, kita sembah juga ini. Nah, itu sudah lain, itu sudah bersekutu di dalam ibadah, sudah mengikuti tata cara ibadah mereka. Nah, kemudian di situ ada makanan. Kebetulan di situ ada hidangan babi, kepala babi di situ. Kemudian meja yang agak jauh di situ ayam. Karena tetangga Cina ini dia tahu kita Muslim, dia arahkan dia. Fatimah, itu untuk orang Islam makanannya di sana. Kira-kira makan tidak?
ruangan di situ, masih satu ruangan, mungkin saja masih satu dapur, mungkin untuk sendok-sendoknya, bekas belakangnya, kuali-kualinya, walaupun dicuci pakai air tetap najis. Karena itu pakai masak untuk itu daging yang haram, itu babi, itu anjing. Jadi harus disamak dulu pakai tanah, baru suci. Makanya kita kalau makan di tempat orang Cina itu was-was. Kalau jelas dia jualan pakai masakan-masakan yang haram, seperti ada anjing, ada babi, ada ular, itu haram. Nah, tapi misalkan ada orang Cina di Menayo buka rumah makan dan jualan mie pangsit atau mie soto atau mie bakso, makan kita tidak ke situ. Tapi yang masak orang Aceh, pelayannya orang Aceh, yang bosnya di situ orang Cina, makan tidak ke situ. Makan tidak. Kalau pakaian boleh masuk, pakaian tidak ada sangkut paut dengan makanan. Tapi kalau masalah makanan, walaupun bosnya itu orang Cina, kita masih ada keraguan di situ, masih ada keraguan. Nanti kita lihat di situ. Tukang masaknya siapa? Awak Aceh, yang tukang tanggung minyak awak Aceh. Karyawannya so awak Aceh Cik. Nah, bos Cik so awak Cina. Tanya Pak karyawan Cik, gimana cara tanggung dia? Kita pun bawa, tanya Cik. Tanya, Pak ditanggung Pak rumah bos. Oh ya. Nyo awak Aceh ditanggung ini karyawan, tapi Pak rumah bos. Kadang-kadang karyawan batin ini kualinya dipakai oleh bos. Masak kodok, masak kucing di situ, masak anjing di situ, masak babi di situ. Karyawan pulang kualinya. Kecuali kualinya itu dimasak oleh karyawan di rumah karyawan, itu dijamin. Itu dijamin. Bisa dijamin sama karyawannya. Bisa nggak dijamin sama karyawan? Kualinya nggak pernah dipakai oleh bosnya untuk masakan barang-barang haram seperti itu. Kalau boleh silahkan. Tapi apapun cerita, lebih bagus kita cari masakan di rumah makan, apalagi di Aceh. Di Aceh ini rumah makan orang Islam banyak yang jual. Orang Islam banyak yang jualan makanan juga banyak. Tapi kita pilihnya orang Cina. Nah, ini keterlaluan kita. Maka tetap mau makan orang Cina. Karena dia mahal orang Cina. Nyampinya kagak pilih yang lebih mahal. Masalah-masalah halal haramnya dulu juga. Paling halal Cik kan konvoy yang kita tuh. Memang, tapi kita kan nggak tahu kalau dia tutup warung, dia tutup piring. Bagaimana tuh piring dia pakai makan tuh? Udahlah kualinya. Tapi piring yang dia makan tuh pernah nggak dia tahu di situ makanan yang dia makan? Mungkin dia beli dari Medan di situ, isinya apa gitu. Jadi piringnya najis, cuma disuci dengan air, tidak pakai tanah. Sendoknya bagaimana? Sendok gimana? Garpu gimana? Berarti kita pakai makanan yang bekas najis, sama dengan kita makan piring itu masih ada babi di situ. Jadi ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa meyakini bahwa masakan itu memang yang memasaknya tidak ada bekas-bekas barang yang diharamkan oleh Allah Taala, maka boleh untuk kita makan. Misalkan contohnya KFC. Ada yang buka KFC misalkan di Malabo. KFC itu kan miliknya jenderal siapa yang dari Amerika, orang Kristen. Kemudian dibeli secara franchise. Yang masaknya adalah orang Islam. Nah, ada label halal juga dari MUI. Karyawannya juga orang Islam, apalagi di Aceh. Nah, tidak bercampur dengan orang Nasrani, tidak bercampur dengan orang non-Muslim yang memasaknya. Tapi yang perlu diperhatikan ayatnya. Maka ini tanggung jawab MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau udah masuk di Aceh berarti tanggung jawab MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Karena masalah ayat ini berkaitan dengan cara menyembelih. Kalau dia menyembelih sama seperti orang Nasrani menyembelih kucing, nah itu berarti sudah dipakai. Nah mereka model pukul saja, udah mati udah dikulitin, udah selesai dikulitin baru dimasak. Maka ayam fried chicken itu harus menjadi tanggung jawab dari Majelis Ulama Indonesia
atau MPU yang ada di Aceh memastikan ayam yang disembelih itu disembelih dengan cara-cara Islam. Jadi ini kalau kita lihat pemilik awalnya adalah orang non-muslim, tetapi kemudian yang melaksanakan masak-masaknya itu, proses masaknya itu adalah orang Islam, maka itu dibolehkan. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alaihi insyaallah taala. Semoga kita berjumpa kelak dengan Allah taala tetap dengan akidah meyakini bahwa keluarga darah daging Nabi merupakan orang-orang yang termulia, bahkan melebihi kemuliaan daripada sahabat, bahkan khulafaur rasyidin. Semoga kita meyakini seperti keimanan, seperti iktikad demikian rupa. Wa bima yajibu i'tiqaduhu aidan. Dan di antara perkara yang wajib untuk kita mengiktikadkan, kita meyakini juga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi akhir zaman tapi lahirnya di puncak Bogor, ada yang mengaku-ngaku Nabi akhir zaman kemudian katanya lahir di Gujarat, India. Ya, kalau di Bogor siapa? Siapa di Bogor? Di puncak. Ya, ada Nabi yang kemarin lahir di puncak kan, terima wahyu di Bogor kan? Ahmad Musadik. Ahmad Musadik, pelatih tenis. Ada juga yang lahir di Gujarat, India, Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian dia bawa nama agamanya itu agama Ahmadiyah, karena dia ada kaitan Ahmad, namanya ada pakai Ahmad. Akhirnya dia sebut ajarannya itu Ahmadiyah. Dia mengaku Islam juga, tapi mengatakan ada Nabi sesudah Nabi, dan itu dirinya katanya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi akhir zaman, atas lahirnya bukan di kota Makkah, itu sudah, berarti itu bukan Nabi akhir zaman. Nanti Nabi akhir zaman hanya satu, ialah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya fil Madinah, dan Rasulullah diwafatkan oleh Allah taala di kota Madinah. Jadi Nabi tidak wafat di kota Mekah, Nabi tidak wafat di kota Irak, di kota Baghdad. Nabi kita, Nabi Muhammad wafat di kota Madinah dan dimakamkan juga di kota Madinah. Wajib diiktikadkan itu, wajib diyakini. Kalau ada orang muslim kemudian beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi, tapi kemudian ditanya, kamu beriman dengan Nabi bahwa Nabi lahir di kota Mekah, kemudian wafat di kota Madinah? Kalau Nabi lahir di kota Mekah saya percaya, tapi kalau Nabi meninggal wafat di kota Madinah, ilan anak bupatinya yang belum tentu Nabi Muhammad meninggal di kota Irak. Kalau dia tetap berkeyakinan demikian, berarti ini kafir juga. Kafir karena kenapa? Ini perkara yang wajib diyakini. Kalau ada orang mukmin mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak percaya Nabi meninggal di kota Madinah, itu masuk dalam kelompok kafir, tidak kafir di sini. Kenapa? Karena ini perkara yang wajib diimani, wajib diyakini oleh setiap orang yang beriman. Wa yajibu 'alal aba, wajib juga ke atas semua orang-orang tua, ayyu'allimu auladahum dzalika, bahwa mereka mengajarkan anak-anak cucu mereka tentang hal-hal yang demikian tersebut. Jadi setiap orang tua wajib ketika mereka memiliki amanah diberikan anak dan cucu, wajib mereka mengajarkan akidah-akidah yang sudah dijelaskan di belakang tersebut. Kalau orang tua tidak mengajarkan hal tersebut, maka berdosalah orang tua tersebut. Andai kata mereka meninggal dunia, mereka masih memikul dosa di hadapan Allah Ta'ala karena tidak menyampaikan yaitu perkara-perkara yang disebutkan di belakang. Qala al-Juhuri, berkata oleh Syekh al-Juhuri, wa yajibu 'ala syakhsi ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Bukan wa yajibu 'ala syakhsi ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajiblah di atas setiap orang mukmin mengenal dan mengetahui nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari garis ayahnya Nabi maupun dari garis ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ana turidun
Niat berarti berdosa. Orang yang sudah mukallaf tapi tidak mengetahui nasab dari Nabi, dari keturunan Nabi, garis ayah maupun garis ibu, berdosa hukum. Kalau meninggal dunia tapi dia tidak tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, berdosa dia. Tetap ada dosa. Nah, kalau dia tidak minta maaf kepada Allah Ta'ala, tidak sempat minta maaf atau tidak tahu, maka tetap dihukum nanti dalam kubur, baru diazab lagi dalam neraka. Muhammad ayahnya siapa? Abdullah. Abdullah siapa ayahnya? Abdullah maka ayahnya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa ayahnya? Abdul Muthalib ayahnya adalah Hashim, dan seterusnya. Begitu juga siapa ayah daripada Siti Aminah? Aminah Siti ayah daripada Aminah, ayahnya adalah Khuwailid. Seterusnya harus kita kuasai. Jadi ini perkara yang wajib bagi setiap orang mukmin mengetahui minimal ayah dan ibu daripada Nabi Muhammad. Minimal ayah dan ibu. Ingin lebih, tambah lagi kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu. Nah, yang jarang kita tahu ini nenek. Ya, neneknya Nabi Muhammad. Nenek Nabi Muhammad bukan kakek. Nenek Nabi Muhammad dari pihak ayah. Abdullah putra siapa? Abdullah putra siapa? Abdul Muthalib. Nah, Abdullah putra Abdul Muthalib. Abdullah ayahnya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib istrinya yang mana? Karena istri Abdul Muthalib banyak. Siapa istri Abdul Muthalib yang melahirkan Abdullah? Itu sampai ke detail seperti itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Cuma kalau kita ingin mengetahuinya, kita menggalinya, kita mempelajarinya, sunnah dapat pahala. Cuma tidak mengetahuinya tidak berdosa. Minimal tahu siapa ayah dan ibu Nabi. Wa sayati insyaallah taala dzikru dzalika fil khatimah, dan nanti keterangan tentang nasab Nabi dari pihak ayah dan nasab Nabi daripada pihak ibunya itu akan dijelaskan kelak pada akhir yaitu kitab ini. Kitab ini enggak lama lagi selesai. 4, 5, 6 lembar lagi selesai. Kalau sudah selesai, kita undang bapak-bapak, ibu-ibu nanti khataman kitab nanti diubah bagian nanti di Blangkoro Pesantren Darussalam. Siapa yang mau berangkat khataman ke sana, kita minta sama Abu yang Mawali untuk menutupi kitab ini. Yang punya mobil, silakan parkir di depan. Tapi masih lama nih, masih 7 lembar lagi. Terakhir, wa yanbaghi an ya'rifa kullu shakhsin 'inda ta'awudihi sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya oleh setiap orang-orang mukmin mengetahui jumlah putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tartibuhum fil bilad. Demikian juga wajib mengetahui urutan daripada putra-putri Nabi Muhammad. Jadi wajib juga mereka orang mukmin itu tahu siapa putra, siapa putri Nabi Muhammad, dan tahu urutannya. Siapa paling tua dan siapa paling sulung dan siapa yang paling bungsu. Dan yang bagi syakhsi ayat fasadatahu. Hal itu dikarenakan sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi setiap orang-orang itu dia mengetahui siapakah sadatahu, pemimpinnya. Bagaimana kita akan tahu pemimpin? Anak pemimpinnya kita tidak tahu. Tidak dikatakan seseorang itu mengetahui pemimpinnya kalau anak-anak pemimpinnya dia sendiri tidak tahu. Kita berarti tidak tahu juga kan? Kalau kita tidak mengetahui, kita tidak dianggap mengetahui Nabi Muhammad kalau kita tidak mengetahui siapa anak-anak Nabi Muhammad. Mengaku mengenal Nabi Muhammad, cuma ketika ditanya siapakah anak-anak Nabi Muhammad, ada Lunturi. Yang Lunturi untuk Siti Fatimah, yang lain ada Tudulun. Berarti belum. Itu adalah Lunturi Muhammad. Belum Lunturi Nabi Muhammad SAW. Dan jadi saya mau sampaikan sedikit lagi. Lakin lam yasrahu fima ra'aitu bi wujubi dzalika. Akan tetapi ini tidak wajib.
tidak wajib. Tidak wajib artinya tidak berdosa kalau kita tidak mengetahui siapa nama anak-anaknya dan urutannya itu siapa paling tua, siapa anak kedua, siapa anak ketiga, siapa anak keempat. Ada 7 putra putri Nabi. Dan Abdullah, Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, terakhir baru Ibrahim. Kalau kita tidak tahu siapa-siapa mereka atau tahu siapa-siapa mereka tapi tidak tahu urutannya siapa anak pertama, anak kedua, anak ketiga, di sini hukumnya tidak wajib. Artinya kalau kita tidak tahu maka tidak berdosa. Cuma kalau kita tahu dapat pahala. Karena ingin mengetahui siapakah pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal. Hari ke berapa? Dan berapa? Rabiul Awal yang berapa? 10. Berarti kalau 10 Maret 2 hari lagi. 2 hari lah. Hari ini Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabu malam Kamis. Malam Kamis berarti di sini ada baca bacaan juga. Baca. Baca juga. Kan? Mana tanya rame-rame baca bersanji. Karena siapa yang memuliakan Nabi, maka dia termasuk orang yang mencintai Nabi. Yang mencintai Nabi berarti dia dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah, maka dia dibuka, yaitu lebar-lebar pintu surga. Jadi 2 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, malam Kamis sudah masuk hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu di antara cara bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mimpi lihat Nabi itu dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ali Jumat, guru besar di Al-Azhar, guru kami juga waktu kami di sana kan sempat mengaji sama beliau. Beliau dalam satu hari itu bisa membaca kitab 200 macam buku. Dan hampir semuanya berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Sehingga ketika beliau membaca biografi sejarah Rasulullah SAW, terbawa itu ke dalam mimpi dan dinampakkan Allah Taala Nabi Muhammad dalam mimpi. Dan sering menyatakan si kawan pernah mendengar Rasulullah. Karena kenapa? Rajin baca koran, rajin baca berita, rajin baca macam-macam, tapi sejarah Nabi tidak kita baca. Tapi kalau seseorang rajin dia membaca biografi sejarah Nabi Muhammad, itu kalau dia belajar dia akan timbul rasa cinta, sehingga seolah-olah Rasulullah itu hidup. Terasa Rasulullah itu hidup. Maka pada waktu acara-acara Maulid, ketika dibacakan sholawat, ketika dibacakan berzanji, menangis dia, meneteskan air mata, karena dia merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Dan kalau yang diajarkan oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz, jangan tinggalkan sholawat Nabi dalam satu hari 100 kali. Jangan tinggalkan membaca sholawat Nabi dalam satu hari 100 kali. Kalau di luar itu 100 kali, kalau dalam bulan Maulid dilipat ganda-ganda. Jadi keutamaan di dalam bulan Maulid termasuk di dalamnya adalah memperbanyak bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka amalan yang paling utama dalam bulan Rabiul Awal ini adalah amalan memperbanyak bersholawat kepada Rasulullah melebihi bacaan sholawat yang kita baca di luar bulan Rabiul Awal, di luar bulan Rabiul Awal. Jadi kalau seandainya sedang pergi ke pasar, sedang menunggu penjual menyiapkan apa yang akan dijual, itu baca sholawat. Biar kita bisa mengetahui apakah kita baca sholawat itu udah genap 100 atau tidak genap 100. Bawa tasbihnya kecil aja, kalau besar nanti susah. Jadi kita baca tasbih itu, hitungannya itu tidak terasa dari 33 tambah 33 dan 66. Genap 6 tambah 33 udah 99 tambah 1 100. Dan berarti sudah selesai. Dan satu hari udah 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kalau dia nggak terlalu sibuk, dia ingin panjang dikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sedang di terminal, sedang tunggu mobil, sedang dalam mobil, baca sholawat. Kalau ingin tahu berapa jumlah bacaan yang kita udah baca, nah ini pegang tasbih tersebut. Gitu. Sambil jalan mobil, kita baca gerakan tasbih sambil kita baca sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah hatinya akan senantiasa terikat dengan Nabi Muhammad